Selamat sore rekan-rekan. Selamat datang di channel saya kembali, WS Education. Pada tutorial Flutter kali ini, kita akan membahas tentang container widget. Nah, kurang lebih nanti bentuknya seperti ini yang akan kita buat. Jadi kita akan belajar memahami container widget dan beberapa properti yang akan sering kita gunakan, misalnya seperti padding dan margin. Nah, langsung saja kita mulai ya rekan-rekan. Untuk pertama kita mulai saja dari awal. Kita hapus dulu. Ya, kita hapus ya. Nah, kemudian kita ketikkan STF untuk membuat stateful widget. STF. Kita pilih STF, stateful widget. Kemudian kita ketikkan my app seperti yang ada di dalam kurung kerawal run app ini. My app. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di return container kita ganti dengan material app. Material app. Kemudian kita ketikkan home, properti home. Maaf. Home. Home-nya itu scaffold. Kemudian dalam scaffold ini ada judul, yaitu kita pakai app bar widget. App bar. App bar-nya itu app bar. Dalam app bar ada judul, yaitu teks ya, dengan title. Title-nya itu berupa text widget. Saya contohkan Flutter beginner bagian kedua. Kemudian setelah itu ada body. Body itu isi ya, isi dari layar yang akan kita bikin. Nah, di sini kita bikin container ya, container widget. Nah, ini container. Nah, container sendiri ini misal saya isikan terlebih dahulu color ya, color stick number screen. Kalau sudah, kita Ctrl S ya, rekan-rekan, tekan Ctrl S untuk buat mana jadinya seperti ini rekan-rekan. Ada kontainernya warnanya ember ya, atau oranye gitu. Kemudian kita coba bikin margin ya. Margin itu adalah jarak di antara widget dengan widget lain yang di luar widget tersebut. Nah, langsung saja kita ketikkan margin ya rekan-rekan. Margin G insert all apa ya, 10, Ctrl S. Nah, udah kelihatan ya, ada jarak di semua sisinya, atas, bawah, kiri, dan kanan. Jadi margin itu adalah jarak di antara widget tersebut dengan widget-widget lain yang ada di luar widget yang kita kasih margin. Kemudian ada yang namanya padding. Ketikkan padding. RG insertnya 25 misal.
maaf. Kemudian kita bikin dulu ya ininya, chart-nya, chart di dalam kontainernya biar fungsi paddingnya kelihatan. Chart container, kontainernya ada colornya itu namanya colors titik light green ya, Ctrl S biar kelihatan. Nah, semuanya jadi light green ya, karena kontainer yang amber yang warnanya oranye tadi ketutup sama kontainer yang warnanya light green, karena kita tidak kasih margin atau padding. Kita kasih padding ya, paddingnya jadi kontainer pertama yang di amber. Padding edge insert all 15 atau 10 juga sama, bisa aja. Ctrl S. Nah, kelihatan kan yang oranye sekarang. Jadi kayak tumpukan gitu modelnya. Nah, selain model edge insert titik all, ada juga beberapa model yang lain yang bisa kita gunakan. Di antaranya, misalkan edge insert titik from LTRB ya. LTRB itu kepanjangan dari left, top, right, dan bottom. Kita pakai aja ya. Nah, sekarang left-nya berapa? Left left-nya itu misalkan 10, top-nya 15, kemudian right-nya 20, dan bottom-nya 25. Ctrl S untuk melihat hasilnya. Nah, jadi kan right-nya 10, terus atasnya 15, ininya 20. Nah, yang bawah kan paling besar 25, atau saya bikin misalkan 40 biar kelihatannya bawahnya. Nah, kan makin besar kan jarak antara margin yang oranye dengan layar bawah ini ya, yang tombol bawah. Nah, jadi fungsi dari margin sendiri untuk memberikan jarak antara widget yang kita isikan margin dengan widget-widget lain yang berada di luarnya. Sedangkan untuk padding adalah memberikan jarak antara sisi terluar widget dengan isi widget yang nanti di dalam kontainer atau widget yang kita kasih padding tersebut. Di contoh di sini adalah widget kontainer yang berwarna hijau. Nah, setelah tadi kita pakai edge insert titik all ya, kemudian kita pakai edge insert titik from LTRB, yaitu di mana LTRB itu kepanjangan dari left, top, right, dan button. Nah, coba kalau edge insert yang paddingnya kita kasih juga from LTRGB, from LTRB. Nah, berapa kita isikan? Misalkan 10, 15, 20, 40. Ikut aja ya yang di atasnya. Jangan lupa koma, Ctrl S. Nah, kan kelihatan hasilnya kan ya. Kita bisa custom di semua sisinya. Left, top, right, dan button. Nah, selain from LTRB, ada juga edge insert yang pakai only ya. Kalau only ini sama juga ya, only gitu kan. Tapi kita spesifikasinya left-nya berapa gitu.
left misalkan leftnya itu 10 misalkan, Ctrl S. Nah, cuma leftnya aja ya nih yang ada 10, sisanya nggak ada marginnya karena kita cuma satu aja di sisi kiri. Tapi kalau mau nambah misalkan di bagian right-nya misalkan 10 juga, Ctrl S. Nah, sekarang udah bisa ya. Jadi kita menspesify satu-satu di sini. Jadi bedanya sama yang from LTRB itu, kalau LTRB itu semua sudutnya harus dispesifikasi ya, kiri, atas, kanan, dan bawah. Tapi kalau only ini bisa satu aja, bisa dua aja, bisa tiga sisinya, bisa empat sisinya juga. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, itu yang only. Nah, ada lagi satu yang simetris. Kita coba ya. Yang edge insertnya juga kita ganti aja all biar enak di sini. Atau ini aja yang all-nya ya 15 lah ya. Kemudian yang sini kita pakai yang simetris. Nah, kalau simetris ini dia modelnya itu menspesify vertikal atau horizontal ya ininya, jarak yang akan diberikan. Pilihannya ada dua, horizontal atau vertikal. Saya isikan contohnya horizontal dulu ya rekan-rekan. Horizontalnya misalkan 15 juga. Ini 20 deh. Kan 20 ya. Ctrl S ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kalau horizontal berarti kan kiri dan kanan ya yang dikasihin margin. Nah, ini nih. Ada marginnya ya. Ada warna oranye kelihatan di sisi kiri dan di sisi kanan. Sedangkan di sisi atas karena tidak dispesify edge insertnya, tidak ada jarak antara sisi terluar yang di atas dengan yang di bawah di antara kedua kontainer ini. Tapi kalau kita spesify lagi, kita taruh misalkan vertikal 20 juga. Nah, ini sama aja pakai ini ya, edge insert titik all tadi. Di semua sisinya sekarang sama. Tetapi kalau simetris ya dua ya, kiri kanan atau pakai horizontal atau atas bawah dengan spesify yang vertikal. Nah, demikian beberapa properties di dalam kontainer yang mungkin akan sering rekan-rekan gunakan, dan beberapa jenis edge insert, yaitu ada edge insert titik all, edge insert from LTRB, edge insert titik only, dan edge insert titik symmetric yang teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhannya nanti. Nah, terima kasih sudah menonton tutorial Flutter beginner saya bagian yang ketiga ya. Bagian ketiga. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.